Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Puluhan jemaah umroh kena tipu Biro Perjalanan. Seorang pemuda pelaku penganiayaan di acara organ tunggal di Kota Pariaman ditangkap polisi. Ratusan pelajar se-Sumatera Barat mengikuti kejuaraan memanah tradisional di Kota Solo. Ya Allah ya Tuhan. Ini merupakan video amatir warga detik-detik terjadinya kebakaran di Sekolah Dasar Negeri 26 Talamau, Pasaman Barat. Api dengan cepat melahap 2 bangunan dan 1 kantor sekolah. Bangunan SD Negeri 26 tersebut sebelumnya rusak akibat gempa 1 tahun lalu. Sejak itu, bangunan ini tidak lagi dialiri listrik. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas bersama warga berjibaku memadamkan api dan memindahkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pasalnya, usai gempa, pemerintah Pasaman Barat mendirikan bangunan darurat di halaman sekolah untuk ruang belajar. Banyaklah dipanggil-panggil masyarakat sekeliling menyampaikan kalau ada kebakaran di lokal SD 26. Kalau lokal ini ada 2 dan 1 kantor. Ini lokal yang satu ini sekaligus ruang pustaka. Kerugian ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Api sudah berhasil dipadamkan kira-kira jam 12 lebih kurang. Kemudian kondisi sekolah yang terbakar ada 2 ruangan, 1 ruang kelas, satunya lagi ruang perpustakaan. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. 2 ruangan yang terbakar ini dulunya digunakan untuk ruang belajar dan ruang perpustakaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan calon jemaah umroh asal Sumatera Barat dan Kerinci mendatangi kantor perusahaan Biro Perjalanan di Ulakarang, pusat Kota Padang. Mereka adalah calon jemaah umroh yang berulang kali gagal berangkat. Mereka meminta uangnya dikembalikan, sebab sudah 5 kali sejak tahun 2022 lalu mereka gagal berangkat. Biro Perjalanan hanya memberikan janji kepada 33 orang tersebut, namun tak pernah ditepati. Tetapi tidak ada seorang pun pegawai yang bisa ditemui karena kantornya tertutup. Karena tak berhasil, mereka mendatangi Mapolda Sumatera Barat untuk melaporkan pemilik Biro Perjalanan dengan delik penipuan dan pemalsuan dokumen negara. Pihak travel mengirimkan visa palsu kepada masing-masing jemaah. Para calon jemaah umroh tersebut berasal dari Padang dan pesisir selatan dengan jumlah 20 orang dan dari Kerinci 13 orang. Salah seorang jemaah mengatakan, agar bisa umroh, ia telah menabung sejak tahun 2014 lalu dengan menyisihkan uang sebanyak Rp50.000 per minggu dari hasil kerjanya sebagai buruh tani di pesisir selatan. Setelah uang terkumpul dan mendaftar umroh, seharusnya ia berangkat pertengahan tahun 2022 lalu. Namun Biro Perjalanan selalu menunda keberangkatan dengan berbagai alasan. Selain itu, batalnya keberangkatan juga menjadi beban mental, sebab mereka di kampung masing-masing telah melakukan doa syukuran dan mengundang tetangga. Bahkan ada yang sudah 2 kali melaksanakan doa syukuran. Dari pesisir selatannya juga banyak, dari Kambang, dari Balai Selasa juga ada. Harapan Ibu seperti apa sekarang ini? Harapan kami, kalau bisa kami tidak diberangkatkan atau kembalikan uang kami. Kami minta kembalikan uang kami, nggak mungkin kami diberangkatkan. Kami udah bosan kena janji-janjinya selama ini. Jadi laporannya, masalahnya saya sudah berulang kali
upaya untuk berangkat ke umroh, tapi tidak juga ditanggapi oleh Bu Ana. Ya, dijanji juga berangkat terakhir tanggal 23, enggak juga ditolak. Sementara itu, Ketua Tim Pembinaan Umroh Kemenak Sumatera Barat mengatakan, Biro Perjalanan tersebut merupakan biro umroh bodong, sebab tidak mempunyai izin dari Kemenak. Hari Jumat kemarin jamaah ada sekitar 5 orang datang ke Kementerian Agama mengadukan nasibnya bahwa dia sudah sekian kali dijanjikan untuk berangkat oleh travel umrah. Malahan sudah ada yang sampai ke bandara. Ternyata sampai di bandara itu tidak jadi berangkat, ya kan? Setelah kita cek travel yang dimaksud, ternyata tidak terdaftar, tidak ada izin. Sementara itu, Lena, pemilik biro perjalanan saat dikonfirmasi via telepon, mengatakan sedang berada di luar kota. Terkait tidak kunjung diberangkatkannya calon jemaah umroh, Lena menyalahkan para jemaah sebab tidak sabar menunggu. Robiham melaporkan dari Padang. Polisi Pariaman memburu seorang pemuda bernama Dayat. Penganiaya ini ditangkap di sebuah warung di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan. Meski mengelak dan berusaha melawan, Dayat tetap ke Mapores Pariaman untuk diperiksa. Menurut polisi, Dayat merupakan anggota kelompok petarung yang selalu bikin rusuh di setiap acara hiburan orgen tunggal di Pariaman. Sebelumnya, tersangka pernah menjadi korban akibat perkelahian di sebuah acara. Ia pun hendak membalaskan dendam kepada pelaku yang sudah menusuknya beberapa pekan lalu. Namun tersangka salah sasaran dan menganiaya seorang warga yang tak bersalah. Atas ulahnya itu, korban melapor ke polisi. Di mana pelakunya adalah kelompok dari anak-anak petarung yang sering membuat keributan di acara-acara organ. Jadi yang menurut keterangan pelaku ini, dia menuntut balas karena di acara organ sebelumnya dia menjadi korban juga perusukan. Karena dia ingin menuntut balas, yang lawannya tidak ditemukan, maka dia melihat korban ini dikira itu lawannya lalu ditusuk. Fenomena pertarungan para anggota kelompok ini sangat meresahkan. Mereka selalu membawa senjata tajam dan tidak segan-segan melukai lawannya saat bertarung dengan anggota kelompok lain. Kini, Dayat masih diperiksa secara intensif di Mapores Pariaman. Polisi menjeratnya dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Lebih dari 300 pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas se-Sumatera Barat mengikuti perlombaan memanah yang diadakan oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Solo di Taman Pramuka Pulau Belibis, Kecamatan Tanjung Harapan. 4 kategori diperlombakan dalam kegiatan yang digelar selama 1 hari tersebut, yaitu kategori pelajar sekolah dasar 10 meter, pelajar sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas 20 meter. Umum putra 30 dan 40 meter, serta kategori fast shooting 15 meter. Pesertanya tidak saja berasal dari berbagai sekolah di Sumatera Barat, namun juga dari daerah Riau, Jambi, dan Bengkulu. Kegiatan tersebut bertujuan menguji keterampilan mereka memanah dan juga sebagai sarana mempromosikan pariwisata bagi masyarakat. Ini tanggapan Bapak sebagai Ketua Kormi, juga sebagai wakil masyarakat daerah Sumatera Barat, tentu kami sangat memberikan apresiasi. Ini baru satu-satunya Pespati melaksanakan kegiatan di tahun 2023 ini. Kegiatan ini diikuti oleh update terakhir pagi tadi. Tadi kami sampaikan di pembukaan 270, di update terakhir terbarunya 302 peserta. Dari berbagai daerah, berbagai sekolah yang ada di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Ini cukup mengangkat nama daerah kita, orang-orang berkunjung ke Kota Solo. Sementara itu, M. Akif, peserta lomba, mengakui sudah lama berlatih untuk mempersiapkan dirinya mengikuti lomba ini.
Akif pun mengaku optimis bisa meraih juara. Udah dimulai dari jauh-jauh hari, itu udah mulai itu persiapan untuk lomba ini. Lomba aja kategori SD yang laki-laki. Di awal-awal ya pertama kali mencoba mana emang susah, cuman lama kelamaan akhirnya udah mahir memanah. Pemenang dari perlombaan memanah ini didasari atas ketepatan dari target dan penilaian lainnya secara teknis yang dilakukan oleh para juri. Garnadi melaporkan dari Solo. Anak panahnya. Archer ready.